Halo Pisces, welcome back to my channel. Apa kabar Pisces semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, bersama aku Mela, kita reading kembali. Kali ini kita akan bertemakan tentang seseorang yang akhirnya akan berkata jujur kepada kamu. Siapa dia? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat, Pisces, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti ya. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Pisces, fokus ke kartu ini, kamu rasakan energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan. Siapa kira-kira yang kamu inginkan untuk berkata jujur saat ini ya? Semoga aja semuanya akan baik-baik ya orang-orangnya. Oke. Baik, Pisces, fokus ke kartu ini. Kita akan buka kartu kamu, kita akan ambil 3 kartu ya di sini ya. Oh, banyak sekali ini. Kita kembalikan ya. Oke. Di sini ada Waves. Oke. Buat Pisces, di sini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga ke depan nanti bisa kembali kebaca ya saat kita reading lagi. Oke, buat Pisces, di sini kita akan melihat seseorang yang akhirnya akan berkata jujur kepada kamu. Ya, siapa dia? Kita akan coba lihat. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu energi kamu ya di sini ataupun energi dia. Karena di sini juga bisa vice versa. Bisa saja energi yang kebaca ini energi kamu, bisa saja energi dia orang yang kau fokuskan yang kebaca di sini. Ya, oke baik. Kita di sini ada make waves. Di sini ada kondisi di mana ada rasa ketakutan ya. Ketakutan seseorang untuk mendekati ke kamu. Kenapa? Di sini kan ada nih burung dan sini ada air. Sepertinya burung ini takut dengan percikan air gitu loh. Ya, dia membuat suatu jarak ya antara ini dengan ini gitu ya. Kenapa? Karena ada suatu ketakutan, ada suatu kekhawatiran, seakan-akan nanti kalau kena air ya, nanti akhirnya dia nanti akan basah atau gimana gitu ya. Nah, seperti itu tentang, diri kamu ataupun dia ya. Di sini ada seseorang yang mungkin ingin mengungkapkan perasaan, tapi dia merasa takut. Atau dia sudah merasa ada suatu apa ya, feel-nya ke kamu ataupun kamu feel-nya ke dia gitu ya. Tapi itu hanya sebatas bisa menyimpan sendiri, tidak bisa diungkapkan. Kenapa? Ya, karena di situ terlihat ada ketakutan, ada kegelisahan, ada kekhawatiran ya. Kekhawatiran takut ya, nanti kalau aku ungkapin, tahu-tahunya dia nggak respon sama apa yang aku ungkapin, kan jadi malu sendiri gitu ya. Nah, bisa saja seperti itu. Jadi, di sini akhirnya ya, dengan rasa ketakutan, rasa kegelisahan atau kekhawatiran yang dimiliki oleh dia ataupun kamu di sini. Nah, akhirnya mungkin bisa saja nanti akan terungkap, akhirnya mungkin akan merasa bagaimana gitu ya. Ya mau tidak mau nanti akan terungkap juga gitu loh ya. Karena ya rasanya nggak sanggup juga nih nahan gitu, nahan, rindu, nahan suka, nahan cinta, tahu-tahu nanti hatinya kayak, wah jantungnya membengkak gitu ya. Jadi ya udahlah aku ungkapkan aja, apapun nanti resikonya ya itu emang harus aku tanggung gitu loh ya, seperti itu. Oke, buat Pisces kita akan lihat di sini, ada pos. Wah, kayaknya kamu di sini, seperti ataupun dia di sini, sepertinya memang lagi memendam semuanya. Dia menyimpan semuanya, dia berhenti sejenak gitu loh. Dia memikirkan bahwa, apa sih yang harus aku lakukan dengan diamnya aku, apakah bisa menyelesaikan segalanya gitu ya, dengan, mulut aku terkunci begini, apakah nanti aku akan bisa mendapatkan kebahagiaan? Nah, secara di sini merasa dia itu bahagia, dekat dengan kamu itu dia bahagia, ya. Atau bisa saja di sini kamu dengan dia berteman awalnya, atau di sini dia adalah seseorang yang mungkin teman lama, ataupun dia seseorang di masa lalu ya. Orang di masa lalu itu kan tidak harus mantan ya, bisa saja di teman lama kamu muncul kembali ataupun di sini teman kerja.
Dimana mungkin, wah kayaknya kita diam-diaman nih saat ini, kenapa? Biasanya happy gitu ya, eee, biasanya asik gitu ya, gembira, tahu-tahu kok sekarang ada yang berbeda gitu loh, kenapa? Ternyata ya dia lagi mikir, mikirnya aku ungkapkan nggak ya aku ungkapkan nggak ya gitu. Secara aku itu punya rasa sih ke kamu, ke dia gitu loh. Itu yang dirasakan dia ke kamu. Jadi mungkin dia lagi mikir nih makanya dia, suka diam beberapa hari ini atau mungkin dia suka, ada sesuatu gitu ya. Atau bisa saja di sini ada kondisi kamu dengan dia, dengan seseorang yang mungkin, punya hubungan nih kamu dengan seseorang, tahu-tahu ya kok berbeda ya saat ini dia, kok banyak diamnya gitu, kok kayak dia pengen menjauh gitu, apa sih yang dia sembunyikan gitu ya, apa sih yang dia rasakan, kok tiba-tiba aja seperti ini hubungan kita gitu. Nah mungkin kamu pernah menanyakan ke dia, kenapa gitu loh, mungkin dia tidak menjawab ataupun dia takut salah ngomong gitu loh, jadi lebih baik dia diam. Nah ya, kita nggak tahu nih apa yang dia sembunyikan ya. Nanti kita lihat ya, apa yang dia sembunyikan, apa yang dia ingin katakan ke kamu, agar semuanya terlihat jangan ada salah paham gitu ya. Itu sebagian dari kamu yang aku lihat dari segi yang sudah punya hubungan ya. Begitu juga halnya dengan yang lagi PDKT, yang lagi berteman. Bisa saja di situ ada energi di mana bahwa ya saling menyukai tapi tidak bisa diungkapkan gitu ya. Nah, di sini ada selanjutnya ada belief. Ini percaya ya, yakin akan ada seseorang maksudnya itu yang betul-betul nantinya akan berkata jujur kepada kamu. Mhm. Mungkin sebagian dari kamu sudah menyadari ya, wah ternyata dia mencintai aku. Tapi kayaknya dia lebih tidak ingin mengungkapkan. Karena apa ya? Mungkin ada sesuatu yang dikhawatirkan dia gitu loh. Ketakutan dia, takut ditolak gitu ya. Takut nanti tidak ada feedbacknya oleh kamu gitu ya di situ. Jadi tapi di sini kamu percaya sih suatu saat nanti akan ada seseorang yang akan mengatakan sejujur-jujurnya apa yang ada dalam hatinya dia. Ya, itu di sini. Terlihat ya di sini. Ada keyakinan dalam diri kamu ataupun dalam diri dia gitu ya, bahwa, eee, kamu dengan dia itu punya chemistry sebenarnya. Dan aku yakin nanti suatu saat nanti gitu ya, kita akan bersama. Walaupun saat ini aku belum berani untuk mengungkapkannya kepada kamu gitu ya. Tapi aku yakin kita itu punya chemistry. Kita itu kayak masih, apa ya, merasakan hal yang sama. Kita mirror, tapi ya kita lebih menyimpannya masing-masing gitu loh, gitu, ya. Nah, di sini energi selanjutnya, di sini ada elevate your energy. Jadi di sini akan ada sesuatu cinta ya, akan kamu terima nantinya dan akhirnya seseorang itu akan mengungkapkan cinta itu kepada kamu, ya. Ada energi yang masuk ke dalam diri kamu yang membuat kamu itu merasa, "Wah ternyata dugaan aku benar nih, dia itu mencintai aku, dia itu suka sama aku," gitu ya. Jadi nggak meleset nih pemikiran gitu ya, seperti itu. Oke, buat Pisces, itu yang terlihat di sini ya dari energi kamu ataupun dia di sini ya. Ada saling cinta ya mungkin bisa saja kamu punya chemistry gitu ya. Dan bisa saja di sini ada seseorang mungkin yang sudah menjalin hubungan dengan kamu, tapi mungkin ada sesuatu yang dia sembunyikan, sehingga terlihat berbeda gitu dari biasanya, ya, gitu. Nah, kita akan lihat di sini dari kata tarot ya. Bagi Pisces yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek di kolom deskripsi. Ya, sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Di situ juga ada khusus Pisces semua ya. Ada beberapa readingan kita lampirkan di sana. Oke, kita akan lihat di sini ya, Pisces. Energi apa? Kita akan ambil tiga kartu dari energi yang sudah tertebar ya. Rasakan lebih dalam. Oke. Kita ambil tiga ya. Oke, 3 lagi. Wow,
Ini 4 ya, kita kembalikan, kita ulang kembali shuffle-nya. Kamu bayangkan, kamu rasakan cinta yang bagaimana yang kamu inginkan di sini. Oke. Oh, ini ya tadi ya udah keluar. Nah, di sini ada Queen of Cup. Cancer, Pisces, Scorpio. Oke. Ada Judgment, Sword, dan Wands. Oke. Gemini, Libra, Aquarius, dan Aries, Leo, Sagia. Dan di sini ada Wheel of Fortune, King of Swords. Wah, di sini ada The Hermit, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius. Dan di sini ada The Lover, ada Gemini, Taurus, Virgo, Capri. The Tower juga ya, The Tower atau The Lover ada di sini. Oke. Buat Pisces, nah kita lihat di sini di bottom of the deck-nya kamu, kita lihat ya. Di sini kamu akan merasakan suatu perasaan yang benar-benar yang kayak apa ya? eh Kayak udah bener lah gitu ya. Seakan-akan aku memiliki perasaan ini udah yakin gitu loh. Bahwa ya kamu itu adalah seseorang yang bisa membuat aku nyaman. Dan akhirnya ya bisa saja sesuatu yang kamu tunggu-tunggu selama ini dia akan mengungkapkan itu. Ya. Jadi ada energi di mana perasaan kamu itu ya saat ini ya sudah benar-benar mapan ya, sudah benar-benar mantap untuk menerima dia. Karena mungkin bisa saja di sini ada kondisi di mana dia sudah mengungkapkan kata-kata itu ataupun mengungkapkan cinta dia kepada kamu. Ya, itu sebagian dari kamu yang pengen berkata jujur ya. Tapi sebagian dari kamu ada aku lihat ya, dia akan berkata jujur kepada kamu tentang apa ya? Ternyata seseorang yang akan berdilin dengan kamu itu ya dia pernah menikah gitu loh. Ya. Ya bisa saja dia seseorang yang, single parents atau apa, ternyata mungkin selama ini dia pengen dekat ke kamu itu ada ketakutan yang dia miliki, karena apa? Karena dia sudah memiliki keluarga ataupun dulunya gitu loh, atau dia mungkin sudah pisah ataupun dia punya tanggungan atau anak ya, itu mungkin dia takut untuk mengungkapkan pada kamu secara mungkin saat kamu mengetahui itu, ya justru mungkin kamu menjauh dari aku, itu yang ditakutkan dia. Ya, akhirnya dia di sini akan berkata jujur nantinya, oke. Nah, di sini untuk kartu pertama, di sini kita ada Judgment, ada Pack of Swords, dan ada Pack of Wands. Ini kartunya bagus sekali ya. Di sini pause, memang berhenti ya di situ. Tetapi di sini, dengan berhentinya kamu berpikir ataupun dia berpikir saat ini, itu perubahannya benar-benar jelas sekali. Kenapa? Akhirnya dia berusaha berubah diri dia. Akhirnya dia bisa merubah mindset dia, pikirannya dia. Kenapa ya? Mungkin dari kemarin dia berpikir, aku nggak mungkin nih ngungkapin kepada dia secara kalau aku katakan sejujurnya gitu ya. Tahu-tahu nanti dia akan benci aku, tahu-tahu dia akan menjauhi aku gitu loh. Nah, di situ ini ada kondisi ya, kondisi di mana kamu dengan dia ya mungkin sudah menjalin hubungan. Itu tadi yang aku katakan bahwa, sebagian dari dia yang aku lihat sih yang sudah pernah menikah atau mungkin dia yang pernah ya memiliki hubungan ya dengan orang gitu ya. Nah, itu yang dia takutkan, bisa saja nanti kamu tidak menerima dia. Ya, karena status gitu ya. Nah, bisa saja di situ ada perbedaan juga, perbedaan antara kamu dengan itu ya mungkin dia kayak masih kekanak-kanakan, atau dia yang mungkin ada perbedaan usia, atau di sini ada perbedaan keyakinan, itu yang membuat ada rasa takut untuk mengungkapkan gitu ya. Makanya di sini dia lebih, eee, memendam semuanya. Tapi di sini ada perubahan, jelas sekali. Karena apa? Karena dia akan berjuang di sini ada Pack of Swords. Pemikirannya itu mulai mulai terarah gitu loh. Seakan-akan dia tahu, "Ya udahlah aku akan ungkapin kepada kamu, karena nggak mungkin aku pendam, karena itu juga akan menyakiti diri aku, secara aku punya rasa ke kamu," gitu loh. Dan aku harus katakan sejujurnya kepada kamu bahwa, ya aku mencintai kamu, ya dan bisa dikatakan aku itu sudah memiliki dulunya aku dulu sudah pernah menikah gitu loh. Jadi di situ mungkin yang sulit untuk dia katakan, seperti itu. Jadi akhirnya dia akan mengungkapkan itu kepada kamu, tapi di sini ya mungkin kamu akan menerima dia. Karena apa? Karena kamu juga ada rasa cinta terhadap dia.
Ya, karena kalau aku lihat di sini ada the lover, ada kartu yang benar-benar cinta akan tumbuh, tapi cinta itu didasarkan oleh sesuatu hal gitu ya. Apa itu? Ya, apa karena itu ya, sulit ya. Nanti kita kita kartu kedua dulu, nanti baru kita arahkan ke sini ya, oke. Nah, di sini ada The Hermit, ada King of Swords, dan ada Wheel of Fortune ya. Eee, buat Pisces, nah ini kamu selalu beruntung sebenarnya ya, ada keberuntungan di sini. Emang sebenarnya saat ini ataupun sebelumnya kamu coba merenungi, kamu coba mencari tahu dulu nih, seandainya bagaimana ya kalau seandainya aku ungkapkan ke dia, apakah dia akan terima aku dengan kondisi aku seperti ini gitu ya. Nah, bisa saja di situ akhirnya kamu mencoba berpikir dan akhirnya semua itu, eee, kamu katakan, dia katakan kepada kamu gitu ya. Dan disitulah kamu mulai menyadari, wah ternyata seperti ini. Wah ternyata ini ya, kenapa alasan kamu berbeda. Alasan kenapa kamu menjauh gitu ya. Alasan kenapa kamu mungkin menjaga jarak dengan aku saat ini. Nah, ternyata ya, ada rasa di antara kita. Dan begitu juga halnya dengan kamu yang sudah mempunyai hubungan ya sebelumnya. Ya mungkin ada sesuatu yang dia rahasiakan gitu ya. Itu yang membuat kamu di sini rasanya ya, akhirnya aku juga akan berkata jujur kepada kamu, karena aku tidak bisa menyimpan lama-lama gitu loh. Ya, seperti itu. Nah, di sini yang kita lihat ya, di sini ada cinta yang datang, yang akan masuk ke dalam hidup kamu. Mhm. Ada the Tower, ada Pack of Pentacles, dan ada the Lover. The Lover, di sini adalah sebuah cinta yang akan tumbuh antara kamu dengan dia. Tapi cinta ini sepertinya, hubungan yang salah ya. Kenapa aku katakan yang salah? The Lover, di sini ada hubungan yang benar-benar terjalin antara kamu karena di sini ada The Tower, hubungan itu akhirnya punya banyak masalah nantinya. Gitu. Kenapa? Ya mungkin di sini ada masalah dari segi finansial, bisa saja hubungan ini terjalin, karena ada, apa ya, hubungan pekerjaan. Makanya di sini bisa terjalin hubungan itu, karena sering ketemu dalam satu, eee kantor gitu ya, suatu pekerjaan dan ternyata, hubungan itu terjalin sebenarnya salah gitu ya. Salah kenapa? Karena salah satu dari kamu itu sudah memiliki pasangan. Nah, itu yang aku katakan, hubungan yang salah di sini, ya. Dan akhirnya semua itu, masalah itu selalu ada. The Tower ini adalah suatu masalah yang sering datang dan tidak pernah habis-habisnya, itu ya. Di sinilah kamu pengen mencari sebuah cinta yang benar-benar tulus ya. Siapa ya? Mana ya? Kapan ya? Nah, itu selalu ada dalam pikiran kamu. Sebenarnya ada ya, saat kamu bisa merasakan energi seseorang yang bisa, eee, kamu, apa ya, kamu jadikan sebuah, apa ya, sebuah keinginan kamu nantinya dengan seseorang. Jadi seseorang jika sudah dekat dengan kamu, tapi kamu sudah menunjukkan nih bahwa aku ini sebenarnya orang yang berhak untuk dicintai. Sebenarnya aku ini orang yang berhak untuk kamu miliki. Nah, disitulah akhirnya nanti, dia mulai merasakan perasaan yang sama terhadap kamu. Oke, seperti itu Pisces. Nah, karena di sini ada Queen of Cup, ini kan gambarannya seseorang yang sedang hamil ya. Memiliki suatu perasaan, kayaknya dia ini ya, itu menggambarkan seseorang yang akan beriring kamu itu orang yang pernah menikah ataupun seseorang yang sedang menjalin hubungan dengan, maksudnya itu, yang sudah memiliki, apa ya, pasangan gitu loh. Jadi itu. Jadi takutnya di sini itu yang akan terungkap ataupun yang akan dia ungkap kepada kamu dan akhirnya sesuatu yang dia rahasiakan itu bisa, dia katakan kepada kamu, karena mungkin ada energi dia yang mungkin tidak tidak apa ya, tidak tegaan gitu loh menyakiti kamu. Nanti sebelum cinta itu tumbuh, ya akhirnya ya udahlah gitu ya. Oke. Nah, kita akan lihat di sini, eee, isi hati dia saat ini seperti apa. Oke. Kita akan ambil 3 kartu di sini. Oke. Ada 4 ya. I hope that you can forgive me one day. Nah, ini kalau aku lihat ya, ada energi di masa lalu ya yang muncul ke dalam hidup kamu. Kenapa?
sepertinya dia minta maaf. Saya berharap, kamu bisa maafkan aku suatu hari nanti. Bisa dikatakan dia punya salah nih sama kamu, atau mungkin, kamu mengetahui dia mengkhianati kamu, atau kamu mengetahui bahwa dia itu ya mengadu ke orang ketiga gitu ya, dan di situ dia berharap bahwa kamu akan memaafkan dia, oke? Finding out the truth trust me. Nah, di sini, menemukan kebenaran membuatku hancur. Nah, ini bisa dikatakan hati kamu ya ataupun dia di sini. Jadi menemukan kebenaran ya akhirnya dia akan berkata jujur kepada kamu dan situ adalah kejujuran yang membuat hati kamu hancur, oke? Ya semoga, semua itu akan ada hikmahnya ya di balik apa yang sudah terjadi pada diri kamu ya. Di sini ada, "I love you unconditionally." Aku mencintai kamu tanpa syarat. Jadi ada sebenarnya walaupun kebenaran itu, kamu dengar gitu ya, tapi sebenarnya dia itu cinta dengan kamu itu tanpa syarat. Emang cintanya itu ada buat kamu. Walaupun di situ mungkin terlihat ada cinta yang terlarang gitu ya, cinta mungkin yang tidak sewajarnya ataupun tidak semestinya gitu ya. Tapi bagaimanapun cinta itu emang buta ya, tidak bisa melihat siapapun dia, apapun dia, bagaimanapun dia gitu ya, namanya cinta. Jadi, "I love you before you call leave me." Saya meninggalkan kamu sebelum kamu meninggalkan aku. Jadi arti kata di sini bisa saja akhirnya mungkin dia nggak tega menyakiti kamu terus-menerusan, ya mungkin ada sebagian dari dia itu meninggalkan kamu. Mungkin tanpa pesan, mungkin dia cuek sama kamu, mungkin bisa saja dia di sini, "Ya udahlah, aku pergi aja tanpa pesan," gitu loh, agar kamu tidak merasa kehilangan gitu ya, seperti itu. Dan sini ada, "I'm afraid to contact you." Dan dia takut untuk menghubungi kamu kembali. Ya, alasannya apa? Ya bisa saja dia takut nanti akan terjadi lagi hubungan, ya secara kita sudah tahu nih hubungan kita ini mungkin tidak sewajarnya, tidak harus bersatu atau bagaimana. Dan dia di sini mungkin itu alasan dia agar kamu bisa menemukan seseorang mungkin yang pantas buat kamu. Oke? Seperti itu. Buat, Pisces. Nah, mungkin itu dulu reading kita buat Pisces, semoga bermanfaat buat kamu, semoga ke depannya kamu akan bisa lebih bahagia lagi ya. Sampai ketemu lagi, dadah.